Semua pakai bahasa Indonesia kan? Oke, latihan semuanya ke depan. Latihan semuanya ke depan. Kali ini pakai bahasa Indonesia tentang bangga menjadi anak Indonesia. Bagaimana mengajak semua seluruh anak-anak ini untuk diskusikan apa yang kira-kira membuat kamu menjadi anak-anak Indonesia. Apakah dari keturunannya, tempat kelahiran, atau sifat-sifat kalian. Di sini dibahas tentang sejarah terbentuknya bahasa Indonesia dan bahasa yang menyatukan bangsa Indonesia. Pembahasan kita itu melingkupi ada unsur cerita untuk kita bahas untuk beberapa hari ke depannya lagi sampai 3 kali pertemuan ini. Terus ada surat pribadi, surat resmi, formulir, dan surat elektronik. Sudah pernah dibahas sebelumnya? Sudah pernah dipelajari sebelumnya? Kelas berapa? Kelas 5. Berarti coba sekarang tanya, apa yang membuat kamu sebagai anak Indonesia? Prestasi. Apa lagi? Apa yang menjadi membuat kamu? Kalian bilang kalian anak Indonesia. Kayak apa Deborah? Lahir di tanah air Indonesia. Terus beli barang yang di dalam negeri. Boleh beli barang dalam Indonesia. Terus apa lagi? Tidak menjelek-jelekan. Terus ya boleh memakai seragam Indonesia dan sampai tidak. Iya benar. Tapi apa ciri khas kalian sebagai anak Indonesia? Apa? Boleh menggunakan bahasa Indonesia. Terus apa lagi Deborah? Cek suaranya apa nak? Oke, memiliki suku yang berbeda-beda di Indonesia. Terus apa lagi? Boleh memakai pakaian tradisional. Berarti Indonesia apa? Dia dalam satu disatukan Bhinneka Tunggal Ika. Berarti semua anak-anak sudah menjadi anak Indonesia ya. Sekarang kita masuk ke topik apa itu unsur intrinsik. Bisa diklasifikasikan. Kelihatan nggak? Kelihatan nih. Oke. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Sekarang ditanya cerpen itu apa? Berarti cerita ada berapa banyak? Ada berapa macam cerita ini? Fabel. Terus apa lagi? Non-fiksi. Terus ada cerpen ini termasuk sama eksplanasi. Biasanya itu masuk ke dalam cerita yang mengandung fakta, ya kan? Kemarin kita pelajari apa? Eksplanasi kan? Sekarang kita mempelajari unsur instruksi dalam cerpen. Unsur ini penting ya dan tidak boleh dilewatkan dalam penulisan karya sastra. Karya sastra itu seperti cerpen-cerpen yang akan kalian buat. Oke? Selanjutnya, di sini ada komponen pada unsur intrinsik. Ada apa aja coba baca? Coba baca please. Ada apa aja? Satu, tema. Gagasan dasar dari keseluruhan kita bisa diambil dari lingkungan sekitar, masalah pribadi, masalah pendidikan, sejarah, penciptaan, persahabatan, dan sebagainya. 2. Penokohan tidak sekadar menampilkan orang-orang sebagai tokoh, tetapi juga lengkap dengan karakternya. 3. Alur. Urutan cerita hubungan sebab akibat ataupun sesuatu yang bersifat kronologis, ada alur maju, mundur, dan campuran. 4. Latar atau setting, tempat,
Kalau orang kedua bagaimana? Sudut pandang orang kedua. Pernah nggak dengar cerita kalau orang kedua itu? Aku punya teman. Dia ini dia menceritakan seseorang, kan? Ya, berarti ini sudut pandang orang kedua. Jadi di sudut pandang orang kedua ini dia menceritakan si orang ini dan orang lain, misalnya Christabel dan si Zaira sedang bermain bersama-sama. Mereka selalu saja bermain bersama sepulang sekolah. Zaira ini mempunyai sahabat yang lain sehingga si Christabel marah, contohnya ya. Kalau orang ketiga bagaimana? Orang ketiga ini bukan berusaha hubungan ya, maksudnya ya, sudut pandangnya. Orang ketiga bagaimana? Orang ketiga bagaimana? Orang ketiga bagaimana? Ya, berarti orang ketiga itu adalah seluruhnya yang diceritakan dari kejadian, tokoh, semuanya ada pada suatu cerita tersebut. Berarti dia bukan cuma menceritakan Christabel dan Zaida, bisa teman-teman satu kelasnya, bisa jadi lebih banyak, itu paham? Terus ada topik nomor 2, pembahasan kalinya adalah mengidentifikasi unsur dan statistik yang terdapat dalam cerpen. Di sini, Miss akan menyajikan kalian suatu cerpen yang akan kalian bahas. Lalu kalian harus menemukan unsur-unsur statistik yang ada di dalam itu. Ketujuh-tujuhnya. Tambah halamannya. Halaman 1 apa judulnya? Kan cari dulu cerpennya, say. Iya. Jangan lah. Ya. Belajar ya. Terus kasih contoh ini satu. Nih misal, tengok ke depan. Tengok ke depan. Ini kelas ton. Iya, udah bikin kemarin. Kenapa? Sudah? Misal, tadi kan Miss contoh ininya adalah nih, misal di atas ini tulis judulnya Hutan Merah. Kalau untuk ngecilinnya pakai ini. Boleh. Tulis namanya, tulis kelasnya. Habis itu attach lagi sebelahnya, terus pakai yang lain. Nih misalnya Miss pakai yang ini. Sudah. Terus bikin catatannya. Tengok, bikin teksnya pakai yang ini. Dari sini. Habis itu tambahkan ini. Nah, di sini kalian kopikan semua teksnya. Misal pada suatu hari gitu. Hah? Buat lah. Kayak gimana pula nggak buat? Kalau nggak muat kan nanti bisa dikecilin. Bikin dulu teksnya, nanti kita kecilin sama-sama. Ya? Boleh. Bebas yang mana aja. Bisa? Nih, misal ya, Miss bikin dari teks yang tadi. Misal dari cerita tadi.
ketemu ceritanya, kalian copy terus kalian pastekan. Kalian copy terus kalian pastekan, bukan kalian bikin sendiri ya nak. Misal nih, ini Miss copy ya. Perhatikan dulu ke depan. Perhatikan ke depan. Udah dapat cerpennya? Kalian copy atau Ctrl C boleh. Terus kalian masukkan ke dalam sini. Setelah ini, tara, udah jadi kan? Terus ini kalian cocokkan semua. Jangan sampai keluar dari sini. Misal ini udah nggak muat kan? Ini bisa dikecilin. Ini kan udah nggak muat nih, ya kan? Udah kelebihan kan? Bisa kalian kecilkan biar pas dia di tempatnya. Ini juga. Nih. Setelah itu tunggu dulu. Setelah itu ini yang lainnya yang kelebihan. Ini kalian atur dulu dia mau dari samping mana. Misal dari sini sampai ke Bora tidak kenal. Terus ini yang lebihnya kita Ctrl C, hapus. Udah rapi kan? Terus kalian tambahkan lagi. Nah, tambahkan lagi elemennya. Desainnya samain boleh, mau beda boleh. Terus tinggal kalian Ctrl V, masukkan lagi situ.